Sudah siap semua ya? Udah. Suaranya Bu Beatrix sudah terdengar jelas? Ya, jelas. Oh ya. Sudah jelas. Oh ya. Selamat malam anak-anak. Malam. Pada malam hari ini kalian belajarnya bersama Bu Beatrix ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Seto. Mari kita siapkan untuk berdoa. Mic-nya dimatiin ya. Kita ambil sikap doa ya, anak-anak. Silahkan Seto memimpin doa. Ya. Langsung. Ya, sudah ya Seto. Untuk memberikan kelancaran pada Titanic hari ini, awal hingga doa ini kami kabulkan lewat putramu terkasih Yesus Kristus. Amin. Amin. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Seto sudah mengawalinya dengan berdoa. Ya. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Ya. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan dan juga jangan lupa memakai masker ketika kalian pergi ke luar rumah. Oke, menghindari Agar kalian terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit COVID. Ya, anak-anak. Ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang tema 3, anak-anak. Tentang tema 3, subtema yang ketiga. Sebentar. Apakah sudah terlihat di layar? belum sudah Mungkin sinyalnya kalau belum keluar. belum keluar ya Bu. Tunggu dulu. Keluar Bu. Mungkin sinyalnya. Sudah keluar belum gambarnya anak-anak? Udah. Sudah semua? Kelihatan belum. Yang belum mungkin lagi loading. Belum. Tunggu dulu ya. Apakah sudah terlihat? Udah. Sudah ya. Nah, hari ini kita belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama atau pembelajaran ke-1. Nah, kita mulai. Di sini terdapat 3 menu anak-anak, yaitu ada materi pembelajaran, lalu ada LKPD, dan juga ada soal evaluasi. Nah, kita masuk ke materi pembelajarannya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, melalui daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua, melalui wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis
menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, melalui observasi lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang keempat, melalui observasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang kelima, melalui observasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan benar. Yang keenam, melalui observasi, siswa mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Nah, sebelum kita belajar materi pada hari ini, kemarin kan kalian sudah belajar tentang hewan-hewan langka. Nah, hewan-hewan langka itu jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan punah. Lama-kelamaan akan habis. Nah, maka dari itu kita belajar tentang tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Kadang kita tidak sengaja merusak tanaman atau tidak merawat hewan peliharaan seperti itu. Sudah terlihat ya anak-anak gambarnya? Kurang kerungu. Maaf Bu, saya nggak dengar suaranya gimana? Coba sebentar. Matikan semua. Coba audionya dimatikan dulu supaya bisa terdengar semuanya. Sudah? Sudah terdengar? Kita lanjutkan. Di sini Bu Guru punya sebuah cerita. Ceritanya itu judulnya Perjalanan ke Desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, ada pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk dan didiamkan. Setelah 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, dari yang sudah dilakukan Pak Jajak itu merupakan suatu upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam itu tetap seimbang. Nah, manfaat dari Pak Jajak tadi merawat lingkungan itu yang pertama,
kebun Pak Jaja itu subur, panen padinya melimpah, hewan ternaknya sehat dan juga gemuk. Hampir setiap hari Pak Jaja mampu menjual telur dan susu sapi. Lalu sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jaja merawat tumbuhan dan ternaknya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh gambar. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, di sini ada contoh gambar. Gambar yang pertama ini yaitu gambar daun yang berwarna hijau. Maka daun ini yaitu daun yang terawat. Maka di sini diberi tanda centang. Lalu yang selanjutnya di sini ada gambar kambing. Kambingnya ini tubuhnya tegap, bulunya juga bersih. Maka menunjukkan hewan yang terawat. Maka kita beri tanda centang. Yang selanjutnya di sini ada gambar daun. Tetapi daunnya ini tidak berwarna hijau saja, tetapi ada yang berwarna sedikit kecoklatan. Maka tanaman ini atau daun ini merupakan daun yang tidak terawat, maka tidak kita beri tanda centang. Lalu yang selanjutnya untuk yang ini kan ada gambar kuda. Kudanya ini tubuhnya tegap, lalu bulunya juga bersih, maka termasuk ke dalam hewan yang terawat. Maka kita beri tanda centang ya, anak-anak. Yang selanjutnya di sini ada gambar pohon atau tanaman yang layu. Meskipun di dalam pot tapi dia layu, maka menunjukkan tanaman yang tidak terawat. Yang selanjutnya ada gambar kucing yang sedang makan. Makannya dengan lahap, maka merupakan hewan yang terawat, maka kita beri tanda centang. Yang selanjutnya ini ada gambar ayam. Gambar ayamnya ini bulunya bersih anak-anak dan juga gemuk-gemuk, maka termasuk ke dalam hewan yang terawat, maka kita beri tanda centang lagi. Lalu yang selanjutnya di sini ada gambar pohon atau gambar tanaman di sebuah pot. Tanaman ini warnanya hijau dan juga subur, maka kita beri tanda centang karena terawat. Nah, selanjutnya ada gambar lagi. Di sini ada gambar sapi, sapinya itu kurus seperti ini. Maka menunjukkan bahwa hewan ini tidak terawat, maka tidak kita beri tanda centang. Nah, selanjutnya di sini ada gambar lagi. Gambar pohonnya ini layu. Daunnya itu layu seperti ini, ada yang berwarna sampai kecoklatan sekali atau sampai hitam seperti ini, maka menunjukkan tanaman yang tidak terawat karena mungkin tidak disiram dengan baik atau sedang musim kemarau, jadinya itu kering. Selanjutnya di sini juga ada gambar seperti yang gambar sebelumnya. Daunnya itu berwarna coklat dan juga layu, maka menunjukkan tanaman yang tidak terawat, maka tidak kita beri tanda centang. Nah, jika yang ini kan warnanya hijau, daun-daunnya berwarna hijau, segar, maka menunjukkan tanaman yang terawat karena mungkin disiram setiap hari dengan baik, diberi pupuk. Nah, makanya warnanya hijau dan juga subur. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ini kayak seperti rumput, tapi warnanya ada coklatnya ini. Nah, menandakan bahwa tanaman ini tidak terawat karena sedikit kering, maka tidak kita beri tanda centang. Nah, yang selanjutnya, di sini ada gambar cabai, tapi cabainya ini kering, seperti tidak terawat, maka tergolong tanaman yang tidak terawat, maka tidak kita beri tanda centang. Yang selanjutnya di sini ada sapi. Sapinya ini
tubuhnya tegap dan juga tidak terlihat sakit. Sapinya ini juga gemuk, maka termasuk ke dalam hewan yang terawat, maka kita beri tanda centang. Nah, gambar yang terakhir ini ada gambar kucing, tetapi bulunya berwarna kecoklatan. Nah, bulunya ini sepertinya bulunya kotor, maka termasuk ke dalam hewan yang tidak terawat karena mungkin jarang dimandikan oleh yang memiliki kucing ini. Nah, dari gambar-gambar yang ada, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Coba salah satu ada yang menjawab. Kira-kira ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat itu seperti apa dan yang tidak terawat itu seperti apa? Coba salah satu menjawab. Daunnya segar. Ya, terus apa lagi selain daunnya segar? Tadi apa? Daunnya Selain hijau-hijau. ya, daunnya hijau, daunnya segar, terus apa lagi? Ciri tumbuhan yang terawat itu tadi. Bulunya tidak kotor. Apa? Bulu hewannya bersih atau tidak kotor, ya betul. Apalagi untuk yang hewan terawat tadi. Tubuhnya yang terawat kurus. Ya, yang tidak terawat kurus, ya betul. Lalu apalagi? Tidak tegak. Bulunya bersih. Ya, untuk yang hewan terawat tadi bulunya bersih. Terus untuk yang hewan tadi apalagi? Yang hewan terawat tadi tubuhnya gemuk atau kurus? Bulunya gemuk. Iya, betul, gemuk. Nah, Badannya tidak ada luka-luka. ya betul. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan tadi, sudah ada di dalam tabel ini, yaitu tabel ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Yang terawat ini tadi salah satunya tadi sudah kalian sebutkan, yaitu untuk yang tumbuhan itu daunnya berwarna hijau, ya betul tadi. Lalu bebas dari hama atau gulma. Lalu daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Lalu untuk yang ciri hewan terawat tadi, betul, bulunya bersih, betul. Lalu tubuhnya tegap, ya betul, tadi sudah disebutkan. Lalu bergeraknya lincah, bisa lari ke sana, lari ke sini, dan juga hewan yang terawat itu jarang sakit. Nah, untuk yang tumbuhan dan hewan tidak terawat itu, untuk yang tumbuhan tidak terawat, batang atau daunnya itu layu, seperti yang ada di gambar tadi ya. Lalu daunnya berwarna kekuningan atau kecoklatan. Lalu dipenuhi oleh hama, banyak ulatnya, seperti itu. Lalu tidak subur pertumbuhannya, jadi tumbuhnya itu lama, bahkan ada yang malah tidak tumbuh atau mati. Lalu ciri-ciri hewan tidak terawat tadi, dia malas bergerak. Lalu baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya. Lalu bulunya itu kotor seperti tadi, warna bulunya itu berwarna coklat seperti itu. Nah, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Kira-kira bagaimana sikap kalian jika menemukan ada tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Coba. Merawatnya. Gimana? Merawatnya. Iya, Merawatnya. betul. Merawatnya. Menolongnya. Ya, betul. Menolongnya. Lalu apa lagi? Membersihkannya. Apa? Membersihkannya. Iya, betul. Membersihkannya. Lalu bisa memberi makan. Kalau tumbuhan tadi, caranya disiram setiap hari. Lalu diberi pupuk. Lalu dibersihkan dari hama atau gulma. Untuk yang hewan, diberi makan dan minum, diberi tempat tinggal, dimandikan,
lalu diajak bermain. Nah, perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Lalu, nah, apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Nah, hewan dan tumbuhan tadi menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Akibatnya, hewan dan tumbuhan tadi tidak terawat dan mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan tersebut, seperti yang ada di gambar ini, anak-anak. Padahal ini sudah ada di dalam pot, tetapi dia kenapa layu? Karena mungkin tidak disiram. Terus mungkin apa tadi? Disebabkan karena apa? Sinar matahari. Ya, sinar mataharinya Tidak diberi pupuk. ya tertutup. Jadi sinar matahari tidak bisa menyinari, maka tidak bisa melakukan fotosintesis. Makanya Tidak diberi pupuk. ya tidak diberi pupuk. Makanya tidak subur, jadinya seperti ini. Ada yang berwarna kecoklatan, ada yang sedikit kuning. Lalu batangnya itu layu, tidak tegak. Itu anak-anak. Nah, sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Nah, untuk materinya sampai di situ dulu. Di sini ada LKPD dan soal evaluasi yang nantinya sebagai tugas kalian. LKPD-nya seperti ini. Amati lingkungan rumahmu. Yang pertama, bagaimana kondisi taman di sekitar rumahmu? Apakah tanamannya terawat? Lalu kalian jelaskan. Misalnya, kondisi taman di sekitar rumahmu itu tanamannya terawat, maka kalian ceritakan. Tanaman di sekitar taman rumahku itu terawat karena setiap hari aku menyiramnya dengan baik. Aku memberi pupuk, seperti itu. Aku membersihkan dari gulma atau hama, seperti itu. Yang nomor 2, itu apakah halaman rumahmu sudah bersih? Coba jelaskan. Nah, nanti kalian menjelaskan kira-kira halaman rumah kalian itu sudah bersih atau belum. Nah, nanti kalian menjelaskan. Jika sudah bersih, maka ditulis, halaman rumahku sudah bersih karena setiap hari aku membersihkannya. Lalu yang ketiga ini, buatlah rencana secara pribadi. Kamu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau di ember bekas, atau di botol bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk yang nomor 3 ini hanya rencana. Hanya rencana ya anak-anak. Jadi, kalian nanti menuliskan kira-kira tanaman apa ya yang kira-kira mau kalian tanam. Nah, nanti lalu tanamannya itu akan kalian tempatkan di mana? Di kaleng atau di ember bekas. Nah, nanti kalian pilih. Nah, lalu nanti kalian menuliskan caranya agar tanaman kalian itu tumbuh dengan baik itu caranya seperti apa. Nah, nanti kalian tulis. Nah, selanjutnya untuk soal evaluasi itu nanti ada tugas. Tersedia file yang akan dibagikan kepada siswa melalui grup kelas di WhatsApp. Filenya nanti berisi soal evaluasi yang sesuai dengan materi hari ini. Mintalah bantuan orang tua kalian untuk membantu mengerjakan tugas ini. Untuk pengumpulan tugasnya nanti bisa melalui WA di nomor Bu Beatrix ya.
Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kira-kira ada Tidak. yang Tidak masih ada. kurang paham atau kurang jelas? Tidak, Kak. Jelas, Bu. Dari tugas tadi ada yang masih bingung atau masih kurang jelas? Jelas, Bu. Semuanya jelas. Jelas semua. Jelas, Bu. Nanti tugasnya ditulis di buku masing-masing. Nanti hasilnya difoto ya. Dikumpulkan kapan, Bu? Apa? Dikumpulkan kapan? Dikumpulkannya besok tidak apa-apa, karena ini kan kita ada Google Meet malam hari, jadi tidak mungkin kalau hari ini, jadi boleh dikumpulkan besok. Boleh dikumpulkan besok. Apa? Itu sampai jam berapa, Bu? Bu, sampai jam berapa, Bu? Besok, pokoknya besok, hari besok itu sampai jam 12 malam tetap Bu Guru terima. Sampai jam 12 malam. Sampai ganti hari besoknya lagi. Jam 12 malam. Oke, Ma. Begitu. Ada yang masih belum paham? Dikirimnya kemana? Dikirimnya melalui WA. WA ke nomor Bu Beatrix. Nanti kalian minta bantuan orang tua untuk mengirimkan tugasnya. Aja. Kalian sampai kapan nih? Kerja Apa? Tugasnya apa saja tadi? Untuk tugasnya nanti dikirim ke grup kelas ya, biar kalian bisa melihat tugasnya. Tidak perlu khawatir jika tadi terlewatkan untuk yang tugasnya itu, nanti tetap dikirim. Apakah masih ada pertanyaan atau ada materi yang belum paham? Sudah. Sudah? Nah, dari pembelajaran kita hari ini tadi, kita sudah belajar apa saja? Dari yang sudah kalian pelajari bersama tadi, kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja? Sudah diajari. Ya. Dan dari tanaman membedakan. Ya, membedakan tanaman yang terawat dan tidak terawat. Terus apa lagi? Membedakan ya. Apa lagi? Membedakan cara menjaga atau merawat tanaman dan hewan peliharaan. Lalu apa lagi? Kita belajar tentang ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat, serta juga tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Sudah paham semua ya? Ya, paham. Jika sudah paham, tidak ada pertanyaan lagi,
kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Ya. Yo. Yo. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Kita ambil sikap doa. Ayo, kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran daring bersama kelas 4 pada hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi anak-anak kelas 4. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, terima kasih. Sudah selesai pembelajarannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Kak. Terima kasih semuanya. Lagi.